Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, Bu Evi harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi air serta keberagaman karakteristik individu. Nah, sebelum belajar dimulai, jangan lupa kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Ayo kita belajar bersama dengan penuh semangat. Perahu termasuk alat transportasi air. Perahu memiliki bentuk lancip pada kedua ujung dan melebar pada bagian tengahnya. Perahu dapat mengapung atau mengambang di air. Perahu dijalankan menggunakan berbagai alat. Berbagai alat untuk menjalankan perahu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Zaman dahulu, perahu dijalankan menggunakan alat berupa dayung. Dayung merupakan tongkat besar yang pipih dan lebar pada ujungnya. Perahu dijalankan dengan mengayuh dayung menggunakan tangan mengikuti arus air. Seiring perkembangan zaman, perahu mulai dilengkapi dengan alat berupa layar. Layar merupakan kain tebal yang dibentangkan pada tiang di atas perahu. Layar digunakan untuk menadah angin agar perahu dapat berjalan mengikuti arah angin. Perkembangan teknologi pada perahu semakin canggih. Saat ini telah tercipta perahu motor yang dijalankan menggunakan alat berupa mesin. Perahu dengan alat mesin membuat perjalanan di air menjadi lebih cepat dan hemat waktu. Apakah kalian mempunyai pengalaman naik perahu? Yuk kita simak bersama ya pengalaman Benny naik perahu. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Yuk simak berikut ini ya. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu.
Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kanu dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Nah, seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Maka bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan Pergi ke Pulau. Coba kalian baca kembali dengan teliti ya. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, dalam bacaan Pergi ke Pulau ada isi cerita dari setiap paragraf. Apa sajakah itu? Paragraf yang pertama berisi Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Isi cerita pada paragraf kedua yaitu perahu berisi penumpang yang beragam. Isi cerita paragraf yang ketiga yaitu selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Isi cerita pada paragraf yang keempat yaitu Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan isi cerita pada paragraf kelima yaitu seperti apakah transportasi air di masa depan? Tahukah kamu bahwa alat transportasi terus berkembang? Berikut ini adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Nah, coba ceritakanlah perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai ya. Coba simak contoh dari Bu Evi. Perkembangan alat transportasi darat salah satunya adalah sepeda. Sepeda memiliki sejarah yang sangat panjang. Mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda 3 hingga sepeda modern dengan berbagai bentuk yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais von Sauerborn atau lebih sering dikenal Karl Drais. Lahir pada tanggal 29 April tahun 1785 di Karlsruhe, Jerman. Di Indonesia, popularitas sepeda banyak dikenalkan di masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi di masa pendudukan mereka di Indonesia. Kini di era milenial, model sepeda pun kian berkembang. Saat ini ada sepeda MTB atau sepeda gunung hingga sepeda lipat. Selain itu, sepeda BMX juga mulai diminati oleh para anak muda Indonesia. Kereta api. Ide awal kereta api pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama William Murdoch. Idenya sangat sederhana, yaitu sebuah rangkaian kereta yang ditarik oleh kuda. Dari awal abad ke-19, hampir semuanya didukung oleh lokomotif uap. Dari tahun 1910-an dan seterusnya, lokomotif uap mulai digantikan oleh lokomotif diesel dan lokomotif listrik. Saat ini, kereta api ada beberapa jenis, di antaranya adalah kereta api konvensional dan kereta api monorail. Bagaimana dengan perkembangan mobil? Penemuan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin menggunakan 3 roda. Kendaraan ini diciptakan Carl Benz pada tahun 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada tahun 1886. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern. Sejarah mobil terus berkembang secara positif
pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pesawat terbang. Pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara. Pada tahun-tahun berikutnya, balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang, pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380. Nah, sekarang inilah nenek moyangnya kapal laut. Kapal laut generasi pertama ini masih sangat sederhana. Manusia purba biasa menggunakan kanu atau rakit untuk menyeberangi sungai atau danau. Kanu biasanya terbuat dari batang pohon. Di zaman modern ini, kapal laut sudah semakin canggih. Kapal laut dilengkapi mesin bertenaga tinggi sehingga dapat melaju dengan cepat. Desainnya pun dibuat begitu mewah dan megah, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memanjakan penumpangnya. Nah, coba amati kembali bacaan Pergi ke Pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Coba tuliskan keberagaman penumpang perahu dalam tabel seperti ini di buku tugasmu ya. Yuk, kita isi bersama-sama keberagaman penumpang perahu. Yang pertama, penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ketiga, penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Keempat, penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Kelima, keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja yang kalian peroleh dari pembelajaran kali ini? Jangan lupa selalu semangat belajar dan jaga kesehatan, utamanya selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Nah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu agar mereka mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.